Malam, anak sekalian. Perkenalkan, kami dari SDN Karangasem 15. Kami dari kelompok Uranus. Saya Kinan. Saya Antonesi. Saya Zahra. Saya Baik. Saya Daphne. Saya Tara. Saat ini kami mendapat tugas untuk mewawancarai seorang Bapak TNI Angkatan Laut yang saat ini sudah bersama kami. Mohon izin Bapak, kami boleh minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Bapak. Boleh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Mudah-mudahan anak kalian baik-baik semuanya ya. Maaf, dengan Bapak siapa saya berbicara? Saya perkenalkan nama Bapak Wendy Rizwa Rizaldi. Sudah cukup? Apa pekerjaan Bapak saat ini? Pekerjaan Bapak saat ini seorang perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, bisa terbaca TNI AL, berpangkat kolonel. Mengapa Bapak memilih untuk menjadi seorang TNI Angkatan Laut? Pertanyaannya bagus banget. Jadi kenapa saya dulu Bapak memilih menjadi perwira TNI Angkatan Laut? Alasan paling utama adalah Bapak ingin merasa hidup Bapak bermanfaat dan berguna, terutama bagi bangsa dan negara. Kemudian salah satu bentuk pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara dalam menjadi seorang prajurit, terutama adalah perwira Tentara Nasional Indonesia dan ini Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Kemudian kenapa juga lebih khususnya jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut? Karena dari cerita-cerita dan beberapa promosi yang Bapak dengar, menjadi seorang Tentara Nasional Angkatan Laut bisa ke luar negeri, bisa kemana-mana, bisa ke banyak tempat. Jadi mungkin hal-hal tersebut yang membuat dan mendorong Bapak menjadi seorang perwira Tentara Nasional Angkatan Laut. Dan berapa lama Bapak menjadi seorang TNI Angkatan Laut? Bapak dulu dilantik sebagai Letnan 2 di Istana Negara oleh Presiden Megawati ketika itu tahun 2001, sehingga pada tahun 2025 ini Bapak sudah mencapai 24 tahun pengabdian. Berapa lama pendidikan yang Bapak jalani untuk menjadi seorang TNI Angkatan Laut? Jadi untuk menjadi seorang anggota Tentara Nasional Angkatan Laut itu banyak jalan, banyak cara. Salah satunya yang Bapak tempuh yaitu mengikuti pendidikan dulu namanya AKABRI, Akademi Angkatan Udara Republik Indonesia, khususnya di Akademi Angkatan Laut. Pendidikannya itu selama 3 bulan pendidikan bersama. Jadi Bapak bersama-sama itu dengan para pemuda-pemuda seluruh Indonesia gabung semua di Magelang bersama calon Taruna Akademi Militer Angkatan Darat, Taruna Akademi Angkatan Laut, Taruna Akademi Angkatan Darat, bahkan dulu masih gabung tuh Akademi Kepolisian selama 3 bulan di Magelang. Setelahnya Bapak melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan Laut di Surabaya selama 3,5 tahun. Jadi total kurang lebih hampir 4 tahun Bapak melaksanakan pendidikan untuk menjadi seorang perwira TNI AL. Apa tugas utama seorang TNI Angkatan Laut? Kalau tugas utama seorang TNI Angkatan Laut, seorang TNI AL-nya, mungkin pertanyaan yang paling pasnya apa tugas TNI AL-nya? TNI AL itu tugasnya yang pertama menegakkan kedaulatan di laut, kedaulatan negara di laut. Artinya kita Angkatan Laut itu bertugas untuk memastikan laut itu jauh dari gangguan ancaman dari negara-negara asing yang berniat jahat sama kita. Kemudian kita Angkatan Laut itu juga melaksanakan tugas untuk menegakkan hukum sehingga tidak ada namanya mungkin penyelundup atau yang hal-hal yang tidak baik dilaksanakan di laut. Selain itu, atau juga melaksanakan namanya muhibah atau kunjungan-kunjungan penagih dan rangka mempererat persahabatan antara Indonesia dengan negara sahabat. Contohnya kayak yang Bapak pernah lakukan, Bapak pernah ke Australia, Bapak pernah berlayar sampai ke India, ke Mesir dan sebagainya. Itu pernah Bapak lakukan. Selama menjadi TNI Angkatan Laut, sudah di mana saja Bapak berdinas? Oh banyak, Bapak kalau di seluruh Indonesia Bapak sudah pernah dari Sabang sampai Merauke, dari
Kupang sampai ke utara Indonesia di Sebatik. Sebatik itu ada 2 pulau yang sebelah-sebelahan. Ini ada Indonesia, sininya Malaysia. Nah, itu yang di dalam negeri. Bapak udah sampai ke pulau-pulau kecil itu di Pulau Wetar, Pulau Lirang, Pulau Moa. Jadi adik bersyukur hidup di kota Jakarta yang semuanya serba ada. Bapak sudah pernah melihat yang sebangsa setanah kita yang masih hidup dalam keprihatinan sampai ke pelosok-pelosok desa. Tapi Bapak juga sudah melihat dunia. Bapak sudah ke Amerika Serikat, Bapak sudah ke Australia, Bapak sudah ke Korea, ke China, ke Jepang, ke New Zealand, sudah ke Malaysia, Singapura, sudah ke India, Pakistan, Mesir, Arab Saudi, bahkan Bapak sudah sampai ke Eropa. Sudah pernah ke Austria, sudah pernah ke Slovakia, sudah sampai ke Serbia, Bapak sudah pernah. Beberapa antaranya Bapak bersama kapal perang. Waktu itu Bapak pernah juga berdinas di bawah bendera PBB. Anda tahu PBB nggak? PBB tahu nggak? PBB itu Perserikatan Bangsa Bangsa. Bapak menjadi prajurit yang tergabung dalam satuan tugas di mana PBB menjaga perdamaian di Libanon. Ketika itu Libanon daerah konflik, Bapak sempat bertugas juga di situ. Kita mengirimkan kapal perang sebagai bentuk perhatian kita terhadap kemanusiaan. Tapi Bapak juga selain dengan kapal perang, Bapak juga sudah berkunjung ke beberapa negara seperti yang Bapak bilang, ke Amerika Serikat, ke Australia, dalam rangka sekolah, dalam rangka penugasan-penugasan yang lainnya. Gitu. Ataukah Bapak pernah dinas di wilayah pendalaman yang jauh dari pemukiman penduduk? Pernah. Seperti Bapak katakan, Bapak pernah berdinas di Nunukan. Nunukan itu sudah utara sampai dekat Malaysia. Di situ sinyal HP nggak ada, kemudian jalannya masih berlumpur sampai dekat saja rasanya, tapi karena udahnya lumpur, mobil terperosok, kemudian airnya susah. Jadi Bapak sudah melihat, kemudian pernah juga Bapak ke daerah-daerah seperti Tarempa yang mobil saja tidak ada. Terus pernah ke Moa, Lirang di Maluku Barat Daya, itu juga daerah-daerah yang mungkin Bapak berharap nanti adik-adik nanti ketika sudah besar, sudah dewasa, adik-adik juga memperhatikan tempat-tempat Indonesia yang masih terkecil ini. Gitu. Papua, Bapak pernah juga sudah ke Papua. Tempatnya masih jauh dari cukup. Jadi adik-adik sekali lagi, menurut Bapak beruntung sudah hidup di Jakarta yang serba ada. Kalau adik-adik main ke Papua, ke Nunukan seperti Bapak bilang, semuanya serba kekurangan. Apa syarat-syarat yang harus dilakukan bila kita ingin menjadi seorang TNI Angkatan Laut? Oh banyak, tapi bukannya tidak mungkin. Yang syarat yang pertama itu adik harus percaya bahwa adik itu mampu. Kakeknya Resi juga bukan orang kaya. Dulu Bapak juga hidupnya hanya cukup saja, tidak bukan berangkat dari orang yang mampu. Tapi punya keinginan kuat sehingga mau mempersiapkan diri semuanya. Yang berikutnya jauhkan dari hal yang negatif, dari hal yang tidak bagus untuk perkembangan adik-adik. Kemudian selanjutnya belajar yang rajin, karena masuk TNI itu juga dibutuhkan otak, karena ada seleksi akademiknya, harus pintar. Selanjutnya lagi juga mempersiapkan diri nih. Oh, harus orang yang rajin olahraga supaya semuanya, karena masuk ke TNI itu kan ada tesnya, ada seleksinya, sehingga harus siap itu. Semuanya disiapkan, terus badan juga harus sehat. Ini kira-kira gini ada yang mumpung nggak nih? Ayo. Itu langsung yang saya itu langsung. Jadi pokoknya dijaga. Kalau saya memang mau masuk tentara ada yang cowok, ada yang cewek. Jadi kalau saya memang yang cewek pun mau jadi tentara, bukan berarti saya Resi badannya gede, itu belum tentu. Yang penting tingginya cukup bisa masuk tentara, gitu kan. Terus yang lain-lainnya bagus, sehingga nanti misalnya jangan kalau sudah SMA jangan merokok, jangan apa gitu kan. Pokoknya jaga kesehatan, jaga fisik, sama belajar rajin
serta berdoa, punya keyakinan. Gitu. Apa saja suka duka yang Bapak rasakan selama menjadi seorang TNI Angkatan Laut? Oh banyak. Kalau dukanya dulu ya, ini kan contoh Ayah Resi sering ninggalin keluarga nih, yang paling sering terasa. Ayah Resi berapa kali itu Idul Fitri, Idul Adha nggak bareng sama keluarga, entah itu di mana aja gitu kan. Baik waktu ayah masih bertugas di kapal perang maupun ayah Resi kebetulan pernah bertugas di Sekretariat Militer Presiden. Jadi Bapak Presiden ketika itu Pak Jokowi Pak Maruf kemana, ayah Resi juga ikut ke sana gitu kan sebagai tim penyiapannya. Itu sering ninggalin keluarga, Idul Fitri Idul Adha sering nggak sama keluarga. Kemudian juga ninggalin nama gitu. Ini Resi umur 3 bulan, ayah Resi tinggal ke Australia waktu itu. Pulang Resinya kaget, siapa ini, ayah siapa gitu. Jadi terus pernah juga yang paling lama ayah Resi ninggalin sampai 7 bulan ninggalkan 9 bulan ninggalin dan maka misi PBB yang tadi ayah sebut. Tapi sukanya banyak banget sukanya yang tadi ayah Resi bilang, Bapak bilang sudah keluar negeri banyak, sampai sejauh ini Bapak sudah ke 28 negara. Siapa yang mau? Amerika, Australia, semua udah kemana-mana. Terus yang lainnya lagi, Bapak bisa ketemu sama banyak orang, Bapak bisa dapat pengalaman banyak gitu kan. Kemudian Bapak bisa merasa berguna, bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Jadi suka dukanya banyak, sukanya banyak, dukanya nggak usah terlalu dirasain. Usia berapa seorang TNI Angkatan Laut pensiun? Pensiunnya ini baru ada aturan baru. Kalau aturan yang lama semuanya pensiun 58. Kalau Bapak sekarang kan pangkatnya sudah kolonel. Insya Allah mohon doanya ya, siapa tahu dapat jenderal, amin. Nah kalau nantinya jenderal, pensiunnya minimal 60. Jadi sekarang dengan undang-undang yang baru usia pensiunnya nggak sama. Jadi tapi standarnya sih 58. Masih lama kalau Bapak. Apa pesan Bapak bagi kami yang menjadi seorang TNI Angkatan Laut? Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, bila ingin menjadi seorang TNI, tidak usah mesti AL deh, AD dan AU semuanya. Yang paling penting adalah jaga kesehatan dulu, jaga kesehatan. Kadang-kadang adik-adik mungkin keseringan main HP, sampai mata gini tahu-tahu kacamataan. Kemudian nggak rajin gigi, giginya lubang dibiarin, tahu-tahu ompong. Kemudian ntar udah gede kena pengaruh-pengaruh yang tidak bagus, merokok segala macam, tidak usah diikutin gitu kan, tidak usah diikutin. Sehingga ketika nanti saatnya adik-adik akan lulus SMA dan memang ada yang berniat dan berminat untuk menjadi prajurit TNI AL atau TNI pada umumnya, ada siap sembari atau sejalan dengan itu adik-adik juga nyiapin hal-hal lainnya seperti tetap belajar yang rajin, berprestasi, olahraga yang baik, karena mau jadi tentara itu juga harus kuat, larinya kuat, terus push up-nya kuat gitu. Jadi semuanya disiapin sehingga nanti pada saatnya, termasuk mental, karena jadi TNI itu nggak boleh cengeng, pokoknya intinya nggak boleh cengeng, nggak boleh ramah, harus bisa mandiri, harus bisa disiplin. Kalau disiplin bisa dilatih, mandiri kalau misalnya tidak dari hatinya sendiri, jangan paksakan untuk jadi prajurit TNI karena pasti ada rasa tidak pasnya gitu. Baik, terima kasih Bapak untuk wawancara hari ini. Sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Kami dari kelompok Uranus izin pamit ya. Wassalamualaikum